Haleluya. Shalom semuanya, saudara. Halo. Puji nama Tuhan, ini adalah hari yang berbahagia, di mana Tuhan akan memberkati kita saat pagi hari ini. Amin. Dan setiap kita yang hadir, kita siap untuk meninggikan nama Tuhan. Kita akan memberikan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan datang ke hadiratnya dengan penuh hati sukacita, dengan penuh hati yang sungguh. Dan kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang besar. Mari kita membuka hati untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian, betapa dahsyat Engkau Tuhan, sebab Engkau pencipta segala yang ada di dunia ini.
pujian dengan sepenuh hati, dengan penuh syukur. Oh haleluya Yesus. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Betapa besarnya kasih Tuhan tak terselami. Oh glory Yesus. Amin
bersyukur, bersyukur dan bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit beserta segala isinya. Turunlah kiranya berkat Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Mengalir mulai dari bangku yang paling depan, tengah, bahkan sampai yang paling belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tuhan, setiap kami saat ini datang ke hadirat-Mu, kami rindu untuk memuji-muji dan memuja-muja nama-Mu Tuhan. Kami rindu, kami angkat suara bagi-Mu, meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, Allah yang maha perkasa, Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi setiap kami yang sudah hadir, dan kami berdoa hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Suasana surgawi turunlah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Hati kami rindu dipuaskan oleh Remu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Oh haleluya, ada sukacita saudara. Amin. Betapa besarnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya anugerah Tuhan yang dilimpahkan. Sebab inilah saatnya Roh Tuhan dari surga tercurah buat kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita minta satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan.
raja di atas segala raja. Dia memerintah untuk selamanya. Saat dia naik ke surga, dia sudah katakan bahwa dia akan memberikan seorang penolong yang baik, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus saat ini dicurahkan, memberikan kebebasan buat kita. Amin. Sebab inilah tahun Yobel, memberi kebebasan buat kita semua. Mari kita bersuka cita. Lebih lagi dan lebih lagi bagi Tuhan. Back
urusan pagi hari ini saudara. Bangkitlah gerejanya, tapi kemuliaannya tercurah dari surga. Nyatakan pada dunia bahwa Yesus Raja, tapi kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, tapi kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Ya Yesus, ya Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, biarlah setiap kita, roh kita dikuatkan kembali, di-charge lagi ya, mendapatkan kekuatan baru, semangat yang baru. Karena Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, memuaskan setiap kita. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan kita akan berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur pula atas setiap penyertaan-Mu selama 6 hari di dalam setiap aktivitas kami. Inilah Tuhan, di mana Tuhan sudah mencurahkan berkat Tuhan, dan sebagian akan kami berikan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah setiap kami dikaruniai untuk menerima berkat 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Setiap kami diberkati dengan berkat yang berkelimpahan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, segala puji syukur bagi Tuhan. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Kami mau bersorak
Roh Kudus sangat ingin kita dipenuhi dengan kuasa-Nya. Kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus memenuhi hati kita. Sebab dari itu, mari kita permohonan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Minta Roh Kudus masuk dalam hati kita, bekerja di dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci. Mari rindu mendekat kepada Tuhan, Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Saudara yang rindu, Roh Kudus. Katakan, oh Roh Kudus, ku rindu mendekat kepadamu Tuhan. Aku mau lebih lagi mengerti hatimu. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh Roh Kudus, katakan, Roh Kudus, manis dan lembut, Dia siap menjamah hatimu, saudara. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, Minta Tuhan bertahta saat ini. bertahtalah Oh lebih lagi Tuhan.
mau sekali lagi nyanyikan pujian ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Haleluya, lawakanmu kaulah yang ku perlu, kau yang utama hidupku, kau yang utama hidupku. Katakan, Kau yang utama beri kemuliaan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang utama dan terutama dalam hidupku, dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus bertatalah, Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semuanya, jamah kami dengan kuasa-Mu, sehingga pada pagi hari ini hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus curahkan buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dilengkapi dengan firman Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bisa berkumpul merayakan hari turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus buat kita semuanya. Saya ajak untuk saudara membuka 1-2 ayat untuk mendasari firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Yesus naik ke surga, sebelumnya dia berkata kepada murid-muridnya, kamu tunggu di Yerusalem. Tunggu Roh yang kujanjikan. Lalu murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem dengan hati yang bersuka cita. Jadi di Alkitab ditulis dengan hati yang bersuka cita, para murid kembali ke Yerusalem untuk mereka menunggu Roh yang dijanjikan. Mereka berdoa, dan pada hari yang ke-10 peristiwa yang kita baca dalam Kisah Rasul itu terjadi. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus yang kumpul di Yerusalem, yang ada di lantai 2, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Sementara di luar sana, saudaraku, kumpul ribuan orang, saudara. Karena itu pas hari Pentakosta. Mungkin saudara bertanya, loh kan kejadiannya baru itu. Kenapa mereka kumpul semua di Yerusalem? Nah, saudaraku, Pentakosta itu dalam perjanjian lama itu adalah hari yang ke-50 artinya. 50 dihitung dari apa? Dari Paskah.
Paskah dalam perjanjian lama itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu dirayakan. Ya, mereka menyeberang laut dan mereka bebas dari Mesir. Itu Paskah dalam perjanjian lama. Lalu dihitung dari Paskah 50 hari kemudian itu Pentakosta, hari yang ke-50. Jadi perjanjian lama mengatakan Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Untuk apa mereka merayakan, kok nunggu sampai hari yang ke-50 setelah mereka keluar dari Mesir? Di hari yang ke-50 itu mereka disuruh Tuhan untuk memberikan persembahan panen. Mereka bersuka cita, mereka bersukaria, mereka bersyukur karena panen mereka hasilnya terbaik. Sehingga pada hari yang ke-50 itu khususnya laki-laki gak boleh ngapa-ngapain. Gak boleh ngapa-ngapain. Mereka hanya kumpul, gak boleh bekerja. Hanya satu hal yang mereka lakukan adalah merayakan hari panen yang begitu melimpah. Bersyukur bahwa Tuhan memelihara mereka, panennya begitu melimpah-limpah. Dan itu hari yang ke-50 yang diadakan di Yerusalem atau di seluruh Israel pada perjanjian lama. Dan itu yang disebut Pentakosta. Hari yang ke-50. Mereka bersyukur bahwa panen hasilnya terbaik. Dan Tuhan memelihara dengan luar biasa. Mereka ada yang membawa gandum, mereka ada yang membawa jelai. Hasil panen mereka terbaik semua, mereka berikan kepada Tuhan. Mereka bersyukur semuanya pada hari itu. Itu perayaan Pentakosta di perjanjian lama. Dan tepat, saudaraku, ketika murid-murid Yesus berdoa 10 hari, itu juga pas hari Pentakosta. Sehingga Alkitab mencatat seluruh penduduk kumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Artinya apa? Mereka merayakan apa yang sudah pernah nenek moyang mereka rayakan, yaitu apa? Bersyukur bahwa panen raya tidak pernah gagal. Bersyukur bahwa panen mereka panen yang terbaik. Bersyukur Tuhan memelihara mereka sedemikian ajaib dan rupa. Sehingga pada hari yang ke-50 itu mereka berkumpul bersama-sama di Yerusalem dan mereka bersuka cita merayakan panen yang tidak gagal. Nah, bertepatan dengan Pentakosta perjanjian lama yang dirayakan oleh orang-orang yang tinggal di Yerusalem, pada waktu itu ada 120 orang yang ada di lantai 2. Termasuk murid-murid Yesus kan. Mereka berdoa di situ sepanjang 10 hari. Saudaraku, saya percaya saudaraku, ketika pertama mereka berdoa jumlahnya enggak 120, mungkin lebih. Tujuannya hanya satu, minta Roh Kudus dicurahkan. Hari pertama masih mungkin 150. Hari kedua kurang, tinggal 145. Hari ketiga kurang, saudaraku. Dan pada hari yang ke-10 itu masih ada 140. Alkitab berkata tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba, saya ulangi lagi, saya baca lagi. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ketika hari yang ke-10 mereka berdoa, tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras. Mereka merasakan itu dan terlihat ada lidah-lidah api yang turun dan hinggap pada setiap mereka. Itulah Pentakosta pertama yang terjadi di Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan. Dan setiap orang yang sudah menanti dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tanda yang pertama yang kelihatan orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa lidah.
tanda yang kelihatan loh ya, adalah bahasa lidah. Kita lihat kan, orang-orang mulai berkata-kata dengan bahasa lain yang tidak pernah mereka kenal, yang belum pernah mereka ucapkan, tapi pada hari itu lidah mereka nggak bisa ditahan, meluncur bahasa yang mereka nggak kenal. Itu tanda yang kelihatan ketika orang dijamah Roh Kudus. Tanda yang kelihatan yang pertama adalah bahasa lidah. Lalu ada tanda-tanda lain yang menyertai, saudara. Sebab bahasa lidah, bahasa roh itu hanya salah satu dari 9 karunia roh. Berarti masih ada 8. Yang kelihatan waktu itu adalah bahasa roh. Tapi saya percaya yang 8 Tuhan juga berikan, Roh Kudus berikan kepada umat sesuai dengan yang Roh Kudus pikir cocok buat dia, tepat buat dia. Kita nggak boleh memilih, saudaraku. Saya milih bahasa roh saja Tuhan, kita nggak boleh milih. Itu otoritas dari Roh Kudus. Kita mau diberi karunia yang mana, itu otoritas Roh Kudus. Tapi bahasa roh itu tanda yang kelihatan. Yang nggak kelihatan ada 8 waktu itu. Langsung masuk dalam tubuh, dalam roh, dalam jiwa murid-murid Yesus. Nah, saya mau jelaskan kenapa Roh Kudus harus dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebelum dia naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain yang akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu, seperti anak ayam yang kehilangan induk. Murid-murid Yesus kan bingung, saudara. Selama ini mereka bersama Yesus. Tiba-tiba Yesus kemudian naik ke surga. Lalu sama siapa mereka akan mengadu? Tuhan berkata, aku akan kirim seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang zamannya Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah di surga. Roh Kudus yang akan memimpin, menyertai, menuntun langkah-langkah kita. Dia akan membuka kebenaran-kebenaran Allah untuk kita mulai paham, mengerti, dan mau rindu untuk melakukannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka 9 karunia Tuhan berikan. Untuk apa karunia-karunia itu? Untuk memperlengkapi orang percaya dalam mengabarkan Injil, dalam melayani Tuhan. Jadi 9 karunia termasuk karunia bahasa lidah itu memperlengkapi saudara dan saya ketika saudara dan saya melayani Tuhan. Melengkapi gereja Tuhan agar gereja bukan saja berdiri menjadi salah satu agama supaya dunia ini ramai, bukan. Tapi gereja mewarnai, menjadi berkat, menjadi terang bagi dunia. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa karunia-karunia Roh Kudus, gereja ini enggak dianggap. Dunia itu melihat, mau minta buktinya mana? Bukan janjinya mana, tidak. Gereja kalau hanya banyak omong, gereja itu seperti macan ompong. Hanya ngomong saja tapi enggak ada buktinya. Allah itu baik, Allah itu penuh kuasa, Allah itu penuh mujizat, Allah yang akan melindungi. Buktinya mana? Dunia perlu bukti. Dan kalau gereja hanya ngomong saja, enggak ada bukti nyata dari apa yang diomongkan, gereja enggak dianggap oleh dunia. Gereja enggak akan bisa berkembang, Injil tidak akan bisa disebarluaskan. Maka gereja perlu karunia Roh Kudus. Supaya gereja boleh tampil di dunia. Yaitu tanpa kuasa Roh Kudus, gereja ini enggak bisa apa-apa. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, banyak orang yang di luar rumah itu kan ngomong, pada mabuk ini, murid-murid Yesus pada mabuk. Kemudian Petrus berkata seperti, kami tidak mabuk, ini baru jam 12 siang. Kalau mabuk itu malam biasanya, ya Bu ya, Pak ya. Tapi ini baru jam 12 siang, kami tidak mabuk. Petrus ngomong seperti itu, saudara.
Dia tampil dengan gagah berani, ya. Lalu dia berkhotbah, dia menceritakan tentang Yesus, dia menceritakan tentang siapa Yesus yang dia ikuti, siapa Yesus yang lahir, siapa Yesus yang mati, siapa Yesus yang naik ke surga, diceritakan, saudaraku. Dan waktu itu Alkitab mencatat 5.000 orang bertobat. Tapi tanpa kuasa Roh Kudus, Petrus gak akan berani ngomong. Gak akan berani ngomong. Oh, baru 50 hari sebelumnya dia menyangkal Yesus, bukan? Oh bukan, saya bukan bagian dari orang Nazaret itu. Oh, saya gak kenal dia. 50 hari sebelum peristiwa ini Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Jadi gak mungkin dia bisa gagah berani berdiri dan berkata kami tidak mabuk. Kalau tidak ada Roh Kudus yang berkuasa dalam diri. Maka dunia mulai melihat, gereja mulai diperhitungkan. Dan setelah Pentakosta, gereja lahir. Di Antioquia kan, mulai lahir yang disebut gereja. Kalau Pentakosta nggak ada, gereja nggak ada. Karena Pentakosta itu bermulanya mandat Tuhan memberitakan Injil dipercayakan kepada murid-murid Yesus. Ingat amanat agung Matius 28 ya 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi mandat memberitakan Injil itu diserahkan kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sekarang yang memberitakan Injil saudara dan saya loh. Itu mandat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang menyaksikan tentang Yesus itu bukan Yesus lagi, sudah selesai Yesusnya. Tapi saudara dan saya, wah saya nggak bisa. Saudara akan ditolong oleh Roh Kudus. Kalau dia roh yang menolong saudara. Kalau orang nggak percaya gimana? Ada karunia-karunia yang Tuhan siapkan untuk memperlengkapi saudara untuk bersaksi. Nggak peduli saudara sekolah pendeta atau tidak, bukan masalah di situ. Nggak peduli saudara pintar atau tidak, bukan masalah di situ. Nggak peduli saudara orang kaya atau nggak punya, nggak masalah di situ. Masalahnya ketika hati kita rindu untuk dipakai Tuhan, Roh Kudus memperlengkapi saudara dan saya. Betapa indahnya hidup ini kalau kita bisa menangkap bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka dia memperlengkapi kita untuk kita melayani Tuhan. Saudaraku, di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Ketika saudara terima Yesus, Roh Kudus sudah masuk. Cuma kadang-kadang saudara dan saya suruh Roh Kudus diam kan. Kalau saudara tidak memberdayakan Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus juga diam. Dia enggak bekerja, dia enggak bergerak. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup karena membiarkan Roh Kudus hanya tinggal saja. Saya pikir murid-murid Yesus enggak terima Roh Kudus setelah mereka terima Yesus, setelah mereka dibaptis, sudah ada Roh Kudus. Tapi menerima Roh Kudus dengan menerima kepenuhan Roh Kudus itu ada jangka waktunya. Memang kalau Tuhan mau, ketika kita terima Yesus, Roh Kudus masuk, sekaligus kita dipenuhi Roh Kudus, ya bisa juga karena Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Tapi saya pelajari di Alkitab. Selalu ada waktu ketika mereka terima Yesus, Roh Kudus masuk, tapi ada waktu yang mereka harus lewati untuk mereka dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu kita lihat, kenapa murid-murid Yesus disuruh pergi ke Yerusalem untuk berdoa selama 10 hari? Ada waktunya. Jadi selama ini mereka sudah terima Roh Kudus, tapi belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin saudara juga sama.
Sudah terima Roh Kudus, saudara. Sudah, saya jamin sudah. Bagi yang sudah terima Yesus ya. Cuman dipenuhi atau tidak, ini yang memang harus kita minta kepada Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus, itu harus kita minta. Nah, tanda-tanda orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus tadi ada 9 karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nggak mungkin kita nggak dapat, nggak mungkin. Pasti ada. Ada yang diberi karunia bahasa roh, penglihatan, nubuat, hikmat, pengetahuan, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Memperlengkapi saudara untuk menjadi saksi Tuhan. Itu tujuannya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem pada Pentakosta pertama, maka tidak ada di antara murid-murid Yesus yang diam. Hatinya berkobar-kobar untuk menceritakan Yesus yang selama ini dia ikuti, yang selama ini dia agung-agungkan. Dan Roh Kudus yang menolong mereka, memberikan keberanian kepada mereka, memberikan kuasa kepada mereka. Tapi orang-orang hebat mulai percaya. Jadi kalau saudara bersaksi, bersaksi saja saudara. Urusan kapan itu kesaksian saudara bertumbuh dan berbuah, itu Roh Kudus yang bekerja. Kita nggak bisa mengubah seseorang, nggak bisa. Yang bisa mengubah seseorang itu Roh Kudus. Tugas saudara sampaikan saja apa yang saudara alami ketika saudara terima Yesus, ikut Yesus dan melayani Yesus. Alami itu, ceritakan kepada apakah orang yang belum mengenal Tuhan atau orang yang sudah mengenal Tuhan yang baterainya baru habis. Ya. Makanya perlu sekali saudaraku. Setiap orang Kristen bukan saja bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tapi bersaksi kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, yang mungkin hari itu dia sedang lemah, yang mungkin hari itu dia sedang lelah, yang mungkin hari itu dia sedang merencanakan ini terakhir saya ke gereja. Percuma Tuhan gak melihat saya. Siapa tahu pas seperti itu setelah masuk tepat dan Roh Kudus bekerja. Indah bukan? Ketika saudara sedang bingung, saudara masih menunggu siapa yang bisa menasihati saya. Saudara bingung, saudara nggak pernah bisa ngomong ke orang lain, karena saudara mungkin kurang mempercayai orang lain. Nanti kalau saya cerita dibongkar malah lebih malu saya. Saudara bingung mau cerita ke siapa. Kalau saudara diberi karunia hikmat, Tuhan akan tuntun saudara. Beri nasihat ke orang itu. Sekalipun gak disuruh loh ya. Tapi Roh Kudus bisa tuntun. Dia bisa buka jalur saudara. Dan diberi nasihat. Roh Kudus itu indah saudara. Dia menuntun, dia mendampingi, dia menyertai kita. Baik untuk pribadi kita, baik ketika kita melayani Tuhan. Ada kuasa yang membackup kita, sehingga kita ini bukan jualan obat, bukan hanya ngomongnya banyak tapi obatnya enggak jelas, ya. Masih ada loh seperti itu. Kalau saya mau ke Jakarta, mau ke stasiun, ya masih ada ya jualan-jualan obat seperti itu. Dan sudah tahu yang keliling orang itu yang kelihatannya beli ya, kelihatan luar biasa, itu temannya sendiri. Ya, ada tukang obat ini obat kutil, buat macam-macam lah, semua penyakit bisa dengan obat ini. Lalu kelihatannya ada orang yang dekat sambil lirik-lirik dia beli, oh bener ini obatnya cocok, saya udah pakai. Itu temannya sendiri. Saudara jangan terperangkap. Temannya enggak sedikit loh tukang obat itu, sekelilingnya itu temannya dia semua. Kalau saudara baru datang ke Jakarta seperti
adiknya ponakan ya, ponakannya Kak Ros ini ya datang dari Sumatera ya, baru semalam. Kalau Anda mau apa ya namanya merangkai meraih cita-cita di Jakarta, kita doakan supaya Anda berhasil di Jakarta atau dimanapun Tuhan tempatkan. Roh Kudus bisa buat jalan, buka jalur. Saudaraku, jangan terperangkap dengan tukang obat yang omongannya bagus banyak, tapi nggak ada isinya. Kita ini ada kuasa Roh Kudus, saudaraku. Jadi omongan kita itu bukan omongan basa-basi yang banyak basinya, saudaraku. Bukan seperti itu. Tapi omongan kita ini omongan yang penuh kuasa. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus yang bisa membongkar hidup saudara semakin hari semakin baik. Dan mari kita beri keleluasaan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dalam gereja kita. Ini sudah zaman Roh Kudus sudah sekian lama, saudaraku. Dan Roh Kudus memang seperti dianaktirikan, jarang disentuh, jarang disebut, jarang diajarkan, sehingga anak-anak Tuhan seringkali susah untuk menjelaskan siapa Roh Kudus. Gereja juga kadang-kadang juga salah karena jarang sekali mengangkat Roh Kudus dalam khotbah-khotbahnya. Gereja selalu menekankan berkat perlu buat gereja, perlu buat jemaat. Tapi berkat sebanyak apapun kalau jiwa dan roh jemaat umat Tuhan tidak diperbarui, tidak diperbaiki, berkat itu juga tidak jadi berkat buat dia. Jadi bumerang juga bisa. Ada orang-orang yang punya duit banyak malah justru nggak tahu duit ini buat apa. Dikelola bagaimana. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam dirinya, maka Roh Kudus akan mengajar bagaimana juga untuk menguasai diri. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Menguasai diri. Wah Pak sudah lama nggak punya duit Pak, ini Pak punya duit banyak pas mumpung punya duit banyak Pak. Ya yang nggak perlu dibeli. Balas dendam, sudah sekian lama jadi orang nggak punya ini pas punya ini balas dendam. Ya. Penguasaan diri itu penting. Salah satu buah roh itu penguasaan diri. Jadi gini saudaraku, ada 9 karunia, karunia itu supaya tampak di luar, supaya dunia melihat, tapi ada 9 buah roh. Buah roh itu adalah hasil pertobatan kita. Ada buah-buah pertobatan kita yang nampak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi beda di situ. Kalau Roh Kudus memperlengkapi kita, dia memperlengkapi dengan kuasa atau karunia-karunianya. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dia bekerja mengubah sifat dan karakter kita sehingga muncul 9 buah roh, buah pertobatan itu. Jadi Roh Kudus bekerja dari luar juga dari dalam. Dia bisa bekerja bersama-sama dalam waktu yang sama. Orang yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang ada, maka orang itu semestinya disupport juga dengan buah-buah roh yang nampak muncul dalam hidupnya. Karena dia bertobat, dia mulai berubah. Penguasaan diri, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan masalah bahasanya ngelelet kayak orang Jawa. Ya, kakinya diinjek, maaf ya, kaki saya diinjek, sakit. Lemah lembut bukan seperti itu loh. Bukan masalah bahasanya ngelemet, lelet, lebay, bukan masalah itu. Lemah lembut itu tuh hati yang siap mengampuni. Hati yang mau menerima apa adanya. Hati
yang terbuka buat Tuhan untuk diperbaharui dan diperbaiki. Ada waktunya tegas, ada waktunya lemah lembut. Ada waktunya keras, ada waktunya lemah lembut. Kalau sama setan itu harus keras, nggak boleh lemah lembut. Amin. Kalau sama istri, sama suami, sama keluarga harus lemah lembut. Jangan dibalik ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Sama setan lemah lembut, sama keluarga kerasnya karu-karuan. Anak-anak kecil itu sekarang masalahnya banyak, bukan saja masalah pelajaran, saudaraku, masalah orang tua juga. Ya. Ada banyak anak kecil yang sudah mulai kenal stres, bukan karena PR. Karena di rumah dari pagi sampai malam orang tuanya ngomel terus marahin terus. Itu juga sumber stres. Saya kasih tahu istri saya, buat suasana baik kalau pagi hari. Ya namanya anak kecil ya. Kalau disuruh mandi nggak mau kan gitu ya. Ya namanya anak kecil masih pagi suruh mandi ya pasti ngadat. Ya. Mandi gak? Enggak mandi, enggak makan. Ancaman terus. Enggak mandi, enggak makan. Enggak mandi, enggak sekolah. Itu kan ancaman. Nah, tiap hari kalau dapetnya gitu anak saudara jadi apa coba? Dari pagi terbit matahari sampai terbenamnya ada lagunya kan? Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Terus? Biarlah nama Tuhan dipuji. Lah ini beda suasana. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Orang tua saya ngomelin terus. Ini saya enggak cerita istri saya, enggak. Karena di rumah saya itu sudah terpola, sudah terpola sekian lama. Kalau pagi buat suasana baik aja. Sekalipun ada yang enggak pas, tetap buat suasana baik. Karena ada anak kecil. Anak kecil usia 1 sampai 5, 6 tahun itu usia emas. Betul usia emas. Apa yang saudara katakan diturut mentah-mentah. Beda usia-usia kita. Ini kita ini udah termasuk usia tembaga atau apa enggak tahu, udah susah ditekuk, susah ditekuk. Jadi masa depan anak saudara itu sebenarnya tergantung usia 1 sampai 5 tahun bagaimana kita memperlakukan dia. Itu emas betul, saudara. Saudara ngomong apa juga diturut. Dia baru makan, saudara bilang berhenti ya, berhenti dia. Ya, berhenti dia. Padahal dia baru makan nasi kasihnya. Berhenti ya nak, ini udah jam segini. Berhenti dia. Gimana kalau kita yang udah tua? Suruh makan, suruh berhenti. Wah gak peduli. Usia kita ini usia tembaga yang susah ditekuk. Tapi usia anak-anak kecil itu usia emas. Kalau saudara lewatkan ini, saudara sedang mempersiapkan anak saudara dalam situasi yang sulit di kemudian hari. Maka saya bilang, buat suasana yang enak di pagi hari. Anak-anak mau sekolah, sudah distelin lagu rohani. Ya, bukunya sudah disiapin. Waktu malam bukunya sudah disiapin. Setelah buat besok bukunya sudah disiapin. Jangan pagi baru cari buku, bisa nggak ketemu. Mana bukunya, mana ulangannya kemarin bisa nggak ketemu. Benar, kalau nggak ketemu yang mana siapa? Bukan anaknya, papanya sudah keburu kerja, mamanya ini ya yang dari pagi ketanggung jawabnya gitu banyak sampai malam, mamanya bisa sewot saudaraku. Jadi lebih baik yang punya anak-anak yang masih sekolah kasih tahu malam buku sudah beres masuk tas, cek betul. Kalau pagi sudah saudara sibuk, waktu terus berjalan, dak, waduh. Wah udah jalurnya diputar-putar sekarang ya di Bogor. Gimana? Udah bukunya nggak ketemu, setelah bukunya ketemu pensilnya nggak ketemu, setipnya nggak ketemu, udah gitu muter terus. Jadi usahakan malam sudah selesai kelar, pagi
buat suasana yang baik. Bikin pola seperti itu. Kalau anak-anak sekolah kan tinggal kita orang dewasa punya banyak support, kemampuan. Apalagi kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita dan kita berdayakan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup itu indah. Ya, biarlah Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita berdayakan. Lengkapi aku dengan karunia-karuniamu Tuhan. Dan perbaharui hidupku agar buah-buah roh muncul dan dinikmati baik dalam diriku sendiri maupun orang-orang di sekitar. Jangan lewatkan Roh Kudus untuk saudara buat diam, tapi biarlah dia bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam keluarga saudara dan keluarga saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau saat ini Tuhan jamah saudara dan Tuhan beri saudara karunia, apa itu? Nyatakan di tengah-tengah jemaat. Karena karunia itu berguna buat sesama, untuk seluruhnya, bukan buat pribadi, bukan buat gagah-gagahan, tapi buat bersama-sama. Kalau sudah diberi karunia bahasa roh, sampaikan saja. Penglihatan nubuat, sampaikan saja. Jangan membatasi Roh Kudus. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lembut, dengan sungguh-sungguh sebagai doa dari kita. Hatiku seperti tanah gersang dan tanah yang kering. Bekerjalah Roh Kudus, sehingga aliran-aliran air kehidupan mengalir dan mengalir dalam hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, berdatang. Singer leader maju ke depan. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Apa yang menjadi terutama dalam hidup saudara dan dalam hidup saya? Bukan emas, bukan perak, tapi Roh Kudus. Saya minta singer maju ke depan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari pelan-pelan kita berdiri bersama-sama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ketika 120 murid merindukan jamaah Roh Kudus, tiba-tiba terdengarlah seperti suara angin yang bertiup kencang. Mereka bisa rasakan itu.
Dan setelah itu turunlah lidah-lidah seperti api yang hinggap dalam diri mereka. Mungkin hari ini saudara tidak mendengar suara angin. Mungkin hari ini saudara tidak melihat lidah-lidah api. Tapi saudara merasakan Roh Kudus sedang bergerak dalam hidup saudara. Jangan tahan mulut dan lidah. Harus puji, puja dan sembah Dia. Karena Dia sedang bekerja dalam hidup. Dia sedang merubah beberapa sifat karakter kita. Dan bahkan Dia sedang memperlengkapi saudara dan saya yang diberi mandat untuk mengabarkan kabar baik. Jangan tahan-tahan. Jamalah kami Tuhan, Roh Kudus jamah kami, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami siap Tuhan. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus.
Roh Kudus bekerjalah. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa karunia penglihatan, ada karunia nubuat, ada karunia hikmat, karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa. Lengkapi kami Tuhan dengan karunia-karunia untuk memperlengkapi pelayanan-pelayanan kami sebagai saksi Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami Roh Kudus untuk mengubah sifat-sifat kami sehingga muncul buah-buah pertobatan, buah-buah roh dari hidup kami. Kami beri keleluasaan Kau bekerja mulai hari ini sampai Tuhan panggil kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus bekerjalah, bekerjalah dan bekerjalah. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk, saya kembalikan. Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami yatim piatu. Sebagai yatim piatu, Tuhan sudah kirim Roh Kudus-Nya untuk memimpin, menyertai, mendampingi kami dari hari lepas ke sehari. Dan Tuhan yang akan menjaga, melindungi agar kami menjadi milik Tuhan satu-satunya. Dan Tuhan menjadi milik pusaka kami juga satu-satunya. Bagi Ibu Putri, bagi Pak Mission, bagi Ibu Imel, bagi juga Saudara Iyo, bagi Dr. Edu, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Yang bulan ini mereka Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Tuhan terus memberikan hati yang bijaksana kepada mereka semuanya. Semangat untuk menjalani hari-hari mereka, untuk tidak pernah merasa lelah, merasa capek, karena Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup mereka. Segala kerinduan mereka akhirnya Tuhan yang tangkap dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dan berkat yang melimpah dengan cara Tuhan. Hati yang saling mengasihi di antara keluarga mereka masing-masing, saling memberi semangat, saling memberikan kesempatan pengampunan menjadi bagian dalam hidup mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga yang kuat, menjadi berkat. Dan pemulihan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga sepanjang tahun selanjutnya, tahun ini, semakin kasih Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan sudah memberkati kami. Dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan berkat buat kami nikmati hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Terima kasih, kami juga berdoa untuk keponakan Ibu Rosa. Tuhan juga memberkati. Tuhan sudah pimpin dia dari Sumatera sampai ke Jakarta, sampai ke Bogor. Untuk langkah selanjutnya Tuhan yang atur dan Tuhan yang pimpin. Dan Tuhan yang akan memberikan jalan buat keponakan dari Ibu Rosa ini. Dan Tuhan akan menyalurkan belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Jaga, lindungi dia, karena manapun dia berada dan melangkah, dan Tuhan yang memagarinya. Dan apa yang dia rindukan, Tuhan nyatakan jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang untuk menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan membawa berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua. Amin. Engkau memberkati aku
Dia tidak